Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi PAI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 SMA MA SMK Sederajat tentang bab 2, bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Secara garis besar, dinul Islam terdiri dari 3 pokok atau rukun ajaran, yaitu pertama, yaitu pokok-pokok ajaran tentang keimanan yang dikenal dengan sebutan 6 rukun iman. Kedua, syariah, yakni pokok-pokok ajaran tentang hukum Islam yang dikenal dengan istilah 5 rukun Islam. Selanjutnya yang ketiga, akhlak, yaitu etika atau moralitas hidup manusia yang bersumber dari wahyu Allah. Iman itu memiliki 63 cabang atau bagian. Di antara cabang iman yang dibahas sesuai materi ajar yang akan kita bahas kali ini ada 4. Yang pertama adalah memenuhi janji, yang kedua mensyukuri nikmat, yang ketiga memelihara lisan, dan yang terakhir menutupi aib orang lain. Yang pertama adalah memenuhi janji. Padanan kata janji dalam bahasa Arab adalah aqd. Melalui kata ini muncul kata yang sering kita dengar, yaitu akad, akidah, atau akad nikah. Menurut bahasa, akad berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Memenuhi janji harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jika tidak, seseorang itu sudah terlibat dalam dosa. Adapun janji terbagi menjadi 2. Yang pertama janji kepada Allah, dan yang kedua janji kepada sesama manusia. Adapun manfaat memenuhi janji adalah yang pertama, mendapat predikat sebagai muttaqin dan menjadi sebab tergapainya sifat muttaqin. Hal ini tertuang di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 76. Yang kedua, menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan, dan ketentraman serta jauh dari adanya konflik dan perselisihan. Yang ketiga, menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain, baik dari pihak muslim atau non-muslim. Hal ini berdasarkan Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Dan yang terakhir, dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkan ke dalam syurga. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Ada 2 kata dasar yang digunakan di dalam mensyukuri nikmat. Yang pertama syukur dan yang kedua nikmat. Syukur menurut bahasa berarti membuka atau menampakkan. Lawan dari syukur adalah kufur yang berarti menutup atau menjemujikan. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah dengan setulus hati. Makna lainnya adalah pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan menerimanya yang diwujudkan melalui ucapan, sikap, dan perilaku. Makna nikmat menurut bahasa adalah pemberian, anugerah, kebaikan, dan kesenangan yang diberikan manusia baik berupa rizki, harta, keluarga, maupun segala kesenangan yang lain. Adapun perwujudan dari syukur adalah ditandai dengan menyatunya hati, lisan, dan perbuatan. Tidak boleh terpisah atau terpotong-potong antara ketiganya. Sehingga jika kesatuan itu dapat dilakukan, muncul kepribadian muslim yang utuh, bukan pribadi pecah yang hanya sesuai. Misalnya, antara lisan dan perbuatan melupakan hati, begitu juga hati dan lisan menyatu tetapi perbuatannya tidak sesuai. Jadi pada intinya, perwujudan dari syukur ini adalah ditandai dengan menyatunya ketiga unsur. Yang pertama hati, yang kedua lisan, dan yang ketiga perbuatan. Adapun ada 3 keuntungan menjadi orang yang bersyukur. Yang pertama, kita akan lebih produktif. Yang kedua, lebih bahagia dan optimis. Dan yang ketiga, manfaatnya akan kembali ke diri sendiri. Selanjutnya adalah memelihara lisan. Pentingnya menjaga lidah. Lidah atau lisan bisa dikatakan sebagai bagian anggota tubuh yang sangat berharga. Melalui lisan yang tidak tertata muncul pertengkaran dan perselisihan. Lisan juga bisa membuat malapetaka yang besar, bahkan membunuh yang tidak terkira akibatnya. Selanjutnya, penggunaan lisan yang tidak terjaga menjadikan perang yang menimbulkan korban jiwa, mulai dari hitungan yang kecil sampai mencapai ribuan bahkan jutaan. 。 . 。 . 。 . . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。
Lisan, antara fitnah, gibah, dan buhton. Penggunaan lisan yang tidak pada tempatnya mengakibatkan 3 hal. Yang pertama fitnah, yang kedua gibah, dan yang ketiga buhton, yang menjerumuskan diri sendiri, pihak lain, bahkan sampai level negara dan dunia. Dalam Al-Quran, kata fitnah memiliki beberapa arti, antara lain cobaan, ujian, dan musibah. Makna fitnah yang dipahami masyarakat Indonesia berdasarkan KBBI adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekan orang lain. Islam melarang perbuatan fitnah karena banyak bahaya yang ditimbulkan, antara lain penderitaan yang menyebar ke mana-mana. Sedangkan gibah adalah membicarakan orang lain yang tidak hadir dan membicarakan sesuatu yang tidak disenanginya, termasuk yang dibicarakan itu sesuai dengan keadaan orang yang dibicarakan. Jika yang dibicarakan itu keburukan orang yang disebut tidak disandang oleh yang bersangkutan, itu yang dinamakan buhton atau bohong besar. Mohon maaf ya adik-adik, bukan buhton tapi buhtan. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai petunjuk menjaga lisan. Yang pertama, menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat. Jangan pula berbicara yang berlebihan. Yang kedua, jauhi pembicaraan yang batil, kotor, dan jorok. Yang ketiga, jangan berbicara dusta atau palsu. Ingat, tanda-tanda orang yang munafik salah satunya adalah jika dia berbicara, dia dusta atau bohong. Yang keempat, jangan menggunakan lisan untuk menggunjing. Yang kelima, jangan berkata kasar dan jauhi pula melakukan celaan dan melaknat orang lain. Yang keenam, jangan mengadu domba dan jangan pula mudah marah. Dan yang terakhir, jawablah panggilan orang tua dengan sopan dan santun. Serta jauhi banyak berbantah-bantah kepada orang tua. Yang keempat, menutup aib orang lain. Aib adalah celah, cacat, nista, noda, perilaku hina, atau ada juga bermakna kiasan, yaitu arang di muka. Aib adalah keburukan yang bersifat rahasia, disebabkan sifatnya yang rahasia biasanya hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan atau beberapa orang tertentu. Adapun ada dua macam-macam aib. Yang pertama ada aib dohir, yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir jika diperhatikan betul. Misalnya cacat pada barang-barang perdagangan. Dan yang kedua aib tersembunyi, yaitu aib yang tidak nampak karena disembunyikan. Baik, cukup sekian pembahasan kali ini mengenai materi bab 2. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.